Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Septiani. Saya dari kelas 11 IPA 6 nomor absen 10. Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas contoh soal tentang pembagian polinomial. Yuk langsung saja simak videonya. Sebelum membahas contoh soalnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian polinomial. Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu polinomial? Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat suatu variabel berpangkat bilangan bulat positif. Pangkat tertinggi pada variabel suatu polinomial disebut dengan derajat polinomial. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu polinomial? Langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Sebelum mengerjakan soal, ternyata polinomial mempunyai bentuk umum loh. Seperti apa sih bentuk umumnya itu? Nah, bentuk umum dari polinomial yaitu sebagai berikut. AN X pangkat N ditambah AN min 1, X pangkat N min 1 ditambah AN min 2, X pangkat N min 2 tambah titik-titik ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X tambah A0. Nah, dimana N ini bilangan bulat positifnya dan AN min 1, AN min 2 ini termasuk koefisien dan A0 ini konstanta. N di sini dan N min 2 di sini serta N min 1 di sini termasuk derajat polinomial. Nah, sekarang sudah tahu kan bentuk umum dari persamaan polinomial itu. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke contoh soalnya. Ini sudah ada soal pembagian polinomial. Nah, pembagian polinomial memiliki dua cara. Yang pertama ada cara bersusun dan yang kedua ada cara Horner-Kinno. Nah, untuk menyelesaikan soal di sini saya akan menggunakan cara Horner-Kinno. Di sini diketahui soalnya yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 4x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dibagi x min 2 sama dengan 0. Langkah pertama yang kita kerjakan yaitu melihat pangkat tertinggi terlebih dahulu di soal. Nah, pangkat tertinggi di soal ini yaitu 3. Maka di sini kita dapat menuliskannya x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Setelah menuliskan ini, maka kita dapat memasukkan angka-angka yang ada di depan x ini. Nah, angka yang terdapat di depan x pangkat 3 ini adalah 4. Maka di sini kita tuliskan 4. Dan angka yang terdapat pada x pangkat 2 ini yaitu min 7. Maka di sini kita dapat menuliskannya min 7. Dan angka yang terdapat pada x pangkat 1 ini 2. Maka di sini kita dapat menuliskannya 2. Dan x pangkat 0 ini adalah 3. Maka kita dapat menuliskannya 3. Oh iya, x pangkat 0 ini sama saja dengan konstanta. Maka kalian bisa menuliskannya x0 atau konstanta. Nah, langkah berikutnya yaitu kita membuat garis di sini. Dan di sini kita tulis x min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Kalau misalnya ininya min, sama saja plus. Dan sebaliknya, misalnya ini plus jadi min. Nah, ini kita tutup aja. Nah, 4 langsung saja kita turunkan di sini. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Di sini kita dapat menuliskannya 8. Nah, min 7 ditambah 8 sama dengan 1. Maka di sini kita dapat menuliskannya 1. Habis itu sama dikalikan 1 dikali 2 yaitu 2. Habis itu kita tambahkan 2 ditambah 2 4. Habis itu kita kalikan lagi 4 kali 2 8. Dan 3 ditambah 8 sama dengan 11. Maka di sini kita dapat ketahui bahwa sisa baginya yaitu 11. Dan hasil baginya yang ini. Kita dapat menuliskannya di sini yaitu 4x pangkat 2 ditambah x ditambah
selesai sudah soal nomor 1. Nah, di sini ada contoh kedua tentang pembagian polinomial dengan AX tambah B. Dengan soalnya yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 1 dibagi 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, caranya sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita dapat menuliskannya pangkat tertinggi terlebih dahulu. Di sini kita dapat menuliskannya x pangkat 3 secara berurutan ya. Terus ini x pangkat 2, ini x pangkat 1, ini x pangkat 0. Di sini kita dapat lihat bahwa angka yang terdapat pada x pangkat 3 adalah 2. Maka di sini kita dapat menuliskannya 2. Dan angka yang terletak di depan x pangkat 2 ini adalah min 1. Maka di sini kita dapat menuliskannya min 1. Dan untuk x pangkat 1 ini tidak ada di soal. Maka kita dapat cukup menuliskannya 0 saja di sini. Dan angka yang terletak di depan x pangkat 0 ini adalah min 1. Maka kita bisa dapat menuliskannya di sini min 1. Habis itu kita bikin garisnya. Oh iya, untuk cara Horner ini selalu ditambah ya, tidak bisa dikurang, tapi harus ditambah terus. Di sini kita tulis ulang lagi 2x tambah 3 sama dengan 0. 3 ini kita pindah luaskan ya, sehingga hasilnya menjadi negatif 3/2. Di sini mungkin kita bisa tutup pagar. 2 ini kita kebawahkan. Kalian bisa membaginya dulu atau mengkalikannya dulu. Di sini saya akan membaginya dulu baru mengkalikannya. Atau kalian juga bisa mengkalikannya terus membagikannya. Di sini saya akan membaginya terlebih dahulu. 2 dibagi 2 1, 1 dikali min 3 yaitu min 3. Di sini kita tulis min 3. Nah, min 1 ditambah min 3 yaitu min 4. Habis itu, min 4 dibagi 2, min 2. Min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Karena negatif dikali negatif jadi positif. Di sini kita tulis 6. Di sini kita tambah 0 ditambah 6 sama dengan 6. Habis itu ini kita bagi 6 dibagi 2, 3. 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Di sini kita tulis negatif 9. Dan habis itu kita tambahkan negatif 1 dengan negatif 9, sehingga hasilnya negatif 10. Dapat dilihat di sini sudah kita temui bahwa sisa bagi dari soal tersebut yaitu min 10. Dan hasil baginya ini. Kita tuliskan di sini hasil baginya 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 6. Nah, ini belum selesai ya, kita akan membaginya dengan 2. Karena di depan ini ada angka 2, maka kita dapat membaginya 2. Di sini kita bagi 2 sama dengan 2 dibagi 2, 1. Kalian boleh menuliskannya x pangkat 2 saja. Dikurangi 4 dibagi 2, 2. X ditambah 6 dibagi 2, 3. Nah, ini pembahasan dari contoh soal nomor 2. Sekarang saya akan membahas soal terakhir yaitu nomor 3. Pembagian polinomial dengan AX tambah BX tambah C. Di mana soalnya yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 5 dibagi x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. Nah, untuk pengerjaannya sama seperti cara sebelumnya atau soal sebelumnya. Kita harus melihat pangkat tertinggi pada soal di sini. Pangkat tertinggi pada soal ini yaitu 3. Maka di sini kita dapat menuliskannya x pangkat 3. Terus yang kedua x pangkat 2. Yang ketiga x pangkat 1. Dan yang keempat x pangkat 0.
Ini harus secara berurut ya. Setelah menuliskan ininya, kita harus memasukkan angka-angkanya dari X, masing-masing X ini. Nah, untuk angka X pangkat 3 ini adalah 4, maka di sini kita dapat menuliskannya angka 4. Dan untuk angka X pangkat 2 ini adalah 1, maka di sini kita dapat menuliskannya 1. Dan untuk X pangkat 1 ini angkanya adalah 2, maka di sini kita dapat menuliskannya 2. Dan konstanta dari X pangkat 0 ini min 5. Jadi kita dapat menuliskannya di sini min 5. Habis itu kita bikin garis. Nah, setelah itu kita menutup 4 pagar dan terletak pada bagian sini, ini, dan ini. Ininya saya akan tulis ulang. X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk min 3-nya kita pindahkan ruas sehingga hasilnya menjadi positif 3. Di sini kita tulis 3, dan untuk 2-nya kita pindah ruaskan sehingga hasilnya menjadi negatif 2. Di sini kita tulis negatif 2. Nah, langsung saja untuk angka 4-nya kita turunkan dan kita kalikan dengan min 2 dan 3. Nah, yang pertama saya akan mengalikan dengan min 2 terlebih dahulu. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Maka di sini kita dapat menuliskannya min 8. Dan untuk 4 dikali 3, 12. Maka di sini kita dapat menuliskannya angka 12. Setelah itu kita tambahkan 1 ditambah min 8 sehingga hasilnya min 7. Di sini sama, kita kalikan lagi. Min 7 dikali min 2 sama dengan 14. Karena negatif dikali negatif positif. Jadi di sini kita tulisnya 14. Dan min 7 dikali 3 sama dengan min 21. Di sini kita dapat menuliskannya min 21. Habis itu kita akan menjumlahkan 2 ditambah 2 ini. Nah, 2 ditambah 12 ini yaitu hasilnya 14. Nah, 14 ditambah 14 yaitu hasilnya 28. Maka di sini kita dapat menuliskannya 28. Dan min 5 ditambah min 21 yaitu min 26. Maka kita dapat menuliskannya di sini min 26. Nah, ini adalah sisa baginya. Dan untuk ini hasil baginya. Jadi untuk sisa baginya yaitu 28x ditambah 28x dikurangi 26. Dan untuk hasil baginya sama dengan 4x 7. Ini adalah pembahasan terakhir contoh soal dari saya.